Sebelumnya juga di Bermuda turun clock tower harus dipulangkan di peringkat ke-12 oleh tim Onyx Olympus. Benar, dan kalau misalnya lu lihat juga dari Boss Titan kan tadi poinnya tipis-tipis sama yang lain ya. Jadi ini Ya. bahaya banget kalau misalnya dari Onyx bisa nge-wipe out Boss. Kesempatan banget untuk tim-tim yang di bawah untuk naik ke atas. Nah itu dia mengingat gap point yang kayak tadi gue bilang bahkan sampai ke tim nomor 7 juga masih bisa untuk kebalap. Jadi gue rasa sebenarnya agak gimana ya, mungkin bisa lebih berhati-hati lagi. Bahkan kalau emang resource yang dimilikin buat early fight itu nggak cukup, gue rasa back off dari sekarang itu waktu yang tepat. Ya, jadi harus punya strategi yang lebih matang lagi tentunya ya. Ada satu player yang terjatuh dan Ajix di sini udah harus di knockdown, sepertinya tersurprise dari tim Rosugo Veda. Devito oke, dan ini udah ada kode promo yang dimunculin guys, bisa langsung di screenshot atau langsung dibuka aplikasinya. Karena bentar lagi juga bakalan hilang, gak lama-lama aku serius main. Nah itu dia. Udah langsung hilang, balik lagi ke fight kali ini ternyata dari Siren. Berhasil untuk men-secure first blood ya pada kali ini. Dia benar-benar udah kelihatan juga sih pola permainannya. Ya. Yang mulai barbar karena terakhir ya, jadi harus all out juga. Dan menurut gue tadi pergerakan dari Rosugo kayaknya terlalu ini ya, polos. risky ya, dia Iya. risky banget. Tadi sempet gue lihat ada yang masih belum punya senjata, dia putusin buat naik zipline yang mana notabene ternyata di Sentosa sendiri udah ada yang ngehuni. Tapi kali ini apakah kelihatan dari Devito dan satu player lainnya dari tim Rosugo? Enggak, kayaknya enggak ke-render. Dan gue rasa juga dari Siren nggak begitu mau cari-cari di mana para pemain sisanya dari Rosugo ya. Mengingat ini juga udah ronde terakhir, mereka juga masih resource-nya masih belum sempat looting. Jadi kayak mutusin buat looting dulu. Ya. Karena pergerakan yang ternyata masih bakal dicari. Dua player terakhir dari Rosugo, so itu dia tim pertama yang harus ke wipe out dan poin tambahan yang besar banget untuk Siren. Iya. Siren kalau nggak salah ada di top 4. Top 4 juga, dia sama-sama ada di atas dan ternyata tadi sedikit terspot ya, sangat Ya. disayangkan. Padahal notabene dia tadi ada obstacle. Sebenarnya mungkin kalau dia masuk lagi lebih ke dalam nggak kena spot ya sama para pemain dari Siren. Dan Siren Esport berhasil mendapatkan 4 poin kill, tapi kali ini kita pindah ke peperangan antara Onyx dan juga tim Boss Titan. Sepertinya tadi ada satu orang yang harus di knockdown. Apakah ini Boss Titan? Kayaknya bukan ya? Aura. Tadi Aura soalnya ya? dari Neymar udah ke knockdown juga, jadi kayaknya ini antara Onyx melawan Aura. Melawan Aura Esport, yang mana Boss Titan juga kalau nggak salah tadi warna timnya merah ya. Ya. Oke, Lixi juga udah mulai coba moving ke arah belakang. Tapi hati-hati karena di belakang juga udah ada tim lain. Para pemain dari Onyx resource-nya masih benar-benar belum lengkap. Kali ini dari Jars juga cuma megang 60 dan ini dia Tayo juga udah harus di knockdown oleh First Rider Ombak dan bahkan langsung di ending di sana. Wiza juga udah mulai ke spot posisinya, HP-nya juga udah berkurang. Tapi ternyata dari Onyx sendiri mutusin buat back off lagi karena balik lagi. Ya. Sekarang emang benar-benar game terakhir, game yang penentuan ya pastinya siapa kira-kira 4 tim yang bisa lolos untuk ke fase selanjutnya. Betul, apalagi posisinya mereka dengan research yang minim terus udah kehilangan satu player juga, jadi menurut gua sangat-sangat gak wise kalau mereka mau maksain terlalu greedy fight back. Dari segi roster aja udah kalah telak ya. Iya, dan ini dia First Rider yang tadi mendapatkan kill ya atas para pemain Onyx, yaitu satu orang. Dan zonanya bakalan bergerak ke arah bawah. Masih banyak banget tim-tim yang ada di luar zona. Red Bull Rebellion juga masih ngamanin wilayah Shipyard dan bahkan EVOS juga masih enak di wilayah Observatory. Dan ada Boss Titan yang udah mulai masuk ke Pochinok nih. Wah, ini kayaknya udah mulai ada tapping-tapping nih di arah Star 8 dan juga Bigetron kali ini. Yes, dan Bigetron padahal tadi udah sempat mulai merangkak naik ke atas ya. Ya, Ini bahaya banget karena posisinya juga di tengah-tengah antara Danix yang udah mulai menempel nih. gap point sebenarnya antara Bigetron dan juga tim yang ada di atasnya tuh dikit banget sih. Kalau misalkan Bigetron bisa manfaatin situasi ini, dia benar-benar bisa nge-clean para pemain dari Star 8, itu angin yang segar buat Bigetron. Tapi kalau dia harus puas di peringkat 11, gua rasa justru malah kayak udah buat Bigetron. Karena balik lagi, bahkan sampai ke peringkat ke-7, Red Bull aja, Rebellion, itu ada 980 poin. Jadi benar-benar poinnya tuh saling sikut menyikut ya. Betul, tapi kayaknya kalau bisa kita lihat ya, ini beberapa tim yang udah mulai lihat tim lain, tapi lebih milih untuk mundur aja. Kayaknya bakalan bermain safe dari match terakhir kita hari ini. Ya, lebih ke arah pasif banget pastinya. Bahkan dari Bigetron sendiri memutuskan buat ngamanin obstacle di mercusuar kali ini, nggak mau moving terlalu dalam lagi. Bahkan dari Onyx pun kehilangan satu pemain yaitu Tayo, juga dia nggak begitu memaksakan buat team fight ya. Dia lebih memutuskan buat back off.
Dan ini dia ada pemain dari Siren. Nah ini kalau looting di Sentosa udah auto Kenyang. tajir. Kenyang banget. Shotgun double barrel, panci, medkit 10. Terus ditambah lagi gluolnya ada 3. Wah. Cuma PR-nya adalah kalau misalnya mereka mau melakukan rotasi. Soalnya tadi kalau nggak salah di seberangnya udah ada beberapa tim juga ya. Iya. Kayak Star Egg, Dranix. Betul, yang mana tadi kalau misalkan dari Siren yang mutusin buat naik di plane ada Star 8 di atasnya. Terus kalau dia mutusin buat ke mercusuar juga oke, ada tapping di sini dari arah XCN ke arah tim Rebellion yang mana udah harus di knockdown satu orang sini oleh KS Ren menggunakan M60-nya. Udah sempat terkena headshot juga tapi sepertinya masih bisa untuk selamat dan merevive temannya. Bakalan coba di tapping terus, dihancurin duelnya. Udah hancur dulu tapi masih belum bisa masuk knockdown lagi ya. Ya, ini bakalan susah banget sih posisi dari Rebellion karena lo lihat XCN bener-bener ngebagi Ya. visionnya 3 arah. Sedangkan dari Rebellion bener-bener udah ke lockdown banget di bawah. Split up-nya benar-benar baik banget ya. Dan ini dia dari KS Ren sendiri masih berusaha melakukan fire ke arah bawah. Tapi ternyata ada satu pemain juga yang gua rasa tadi pakai kaleng ya. Udah mutusin buat kabur dan ninggalin temennya. Oke udah ada yang maju di sana. Kalau misalnya kita lihat dari Rain bakalan coba turun ke arah bawah. Rain harus berhati-hati, udah dinyalain juga aloknya dan udah sampai di arah pagar. Sepertinya bakalan terjadi duel antara Rain dan juga Mr. Home. Tapi ternyata Mocha di sisi lain harus berhasil di knockdown oleh para pemain dari Rebellion. Oke, Mr. Home bakal coba holding dulu ke arah atas. Kali ini XCN yang malah justru situasinya berbalik semakin sulit ya. Gustav udah terkena damage juga dengan sniper. HP-nya udah langsung sekarat. Gue pikir tadi dari teman-teman Rebellion milih Back cabut off. jauh ya. Tapi ternyata enggak ya. Cuma pindah rumah doang. Iya, bahkan Mocah yang notabene berbeda satu dan ini dia Gustav juga udah harus di knockdown. What's wrong with XCN sangat disayangkan, tapi kalau misalnya kita lihat Rain juga udah mulai intip-intip, apakah justru malah berbalik keadaan sekarang? Ya, kayaknya malah XCN-nya yang harus dipukul mundur dari tim fight ini ya. XCN menurut gue pergerakannya kurang rapi ya. Dia tadi menang vision di atas, tapi ketika turun ternyata malah bisa dibalikin karena playernya keculik satu persatu juga kan ya. Itu dia, ada titik poin yang mana tadi Mocha yang notabene dia ada di atasnya Zay ini, dia harus keculik. Ternyata dari Zay ini menggunakan kaleng bukannya mau back off ya. Ternyata dia benar-benar nge-open lagi vision yang dimiliki sama tim RBR sampai akhirnya Mocha-nya juga udah harus berhasil diculik. Terus tadi ada yang turun, Gustav juga dan harus dipulangkan. Tapi kali ini dia yang Ada aku suka. third party. Ada third party, ada Aura Nest Legend ya. Yang udah mulai nge-spot ke arah para pemain dari RBR, tapi kita pindah di sini di wilayah Pocinok yang udah mulai ramai banget. Bigetron, Siren, Boss Titan dan juga Dranix yang mana Drazor juga udah terkena damage. Gue suka banget deh, ini sekarang Siren posisinya kelok loh. Dia ada di jembatan dan emang sulit banget kalau dia mau turun ke bawah susah, sedangkan kalau dia mau maju paling enggak dia harus benar-benar Pasti nabrak. Iya, nge-open glue tuh banyak banget ya. Kecuali kalau misalnya dia mau flanking jauh mundur dulu. Ya dengan memanfaatkan, gue gak tahu ya kanan kirinya masih kosong atau enggak. Ya. Karena daripada lu terlalu maksain jalan lurus di depan lu jadi sasaran empuk banget gak sih? Itu dia, mengingat juga ini masih zona pertama, dia mungkin bisa balik lagi ke Sentosanya juga kan masih kebuka kan. Mungkin bisa, Bisa cari ke arah kota tua, bahkan. vehicle juga di arah Sentosa sampai akhirnya movingnya mereka juga lebih enak gitu kan. Apalagi karena ini masih zona 1 dan terus Sentosa tuh masih benar-benar jadi masih belum kena damage zona yang besar ya. Dan ini dia dari atas ada para pemain RBR dan EVOS yang menggunakan hobinya ya. Metanya dia tuh sekarang tuh mainnya tuh Konsisten sih tapi dari di match luar 1 loh. zona. Iya, dari match 1 kayak gitu ya. Tapi baik lagi juga karena kalau misalkan EVOS dibawa ke late game dan masih utuh berempat, gue rasa itu punya kekuatan tersendiri ya buat tim EVOS Esport. Manasin mesin dulu ya mereka ya. Manasin mesin dulu, main-main luar zona. Dan RBR pun begitu ya. Dia masih ada di pinggiran zona di wilayah Mil. Kita balik lagi ke Bigetron yang masih aman di mercusuar. Ternyata ini dia. Jalur laut. Jalur laut. Jadi atlet renang dulu para pemain Siren yang sepertinya justru kali ini bakalan ngasih surprise ke arah para player dari Bigetron nih. Ya, kayaknya bahkan dari ketika Siren di jembatan mungkin dari teman-teman Bigetron belum menyadari ya. Ya, yang mana kali ini Kruger juga udah sampai, udah terdengar harusnya gonta-ganti senjata dari arahnya Bigetron, tapi bakalan coba backstep kah untuk nyerang ke arah Bigetron. Tapi kali ini kalau misalnya kita lihat juga udah baik banget ya. Para pemain Siren udah langsung regroup dan udah standby buat setup ke arah Bigetron. Tapi peperangan ini nggak bisa ditunda terlalu lama karena ada Star 8 juga yang bakalan coba join to fight. Oke, dan ternyata Sirennya memutuskan untuk mundur nih. Benar-benar main
objektif ya kalau bisa dilihat. Bener dari awal loh. Ada beberapa kali papasan tapi bakal mundur dan Ranix berhasil mencel salah satu player Onyx juga ternyata di sisi lain. Ya, yang mana kali ini bakal terjadi pocinok berdarah ya tadi dari posisi Dranix yang mana ada di garasi atas berhasil meng-knockdown salah satu pemain dari Onyx dan ternyata masih bisa di revive Dranix Delta kali ini menggunakan snipernya. Emang udah ngeri banget deh kalau Delta pegang sniper, oke. Tapi masih belum bisa menghasilkan damage yang serius ke arah para pemain dari Onyx. Dan ada team fight kali ini, Aura nih bos udah harus di knockdown tersisa frontal dan juga Duta Brazil yang mana bakalan ketemu sama tim EVOS. Kali ini EVOS bakalan kesulitan banget buat masuk ke dalam zona. Kita lihat dari frontal juga udah mulai tapping ke arah center tin, tapi masih belum menghasilkan damage yang besar. Dan ternyata Duta Brazil di sini harus di knockdown, frontal pun harus di knockdown. Tersisa tim Aura nih bos sendirian gitu aja. 15 HP dari kanan, baik banget duelnya, bakalan coba medkitan dulu, udah nggak punya gluol lagi dan bahkan itu dia Aura Esport harus di shutdown di peringkat ke-11 dan bahkan tidak mengambil kill point tambahan juga ya. Iya, ke arah tim EVOS dan ini menjadi kesempatan EVOS untuk masuk ke dalam circle selanjutnya tentunya. Ya, yang mana EVOS juga dengan total poin yang dimiliki dengan dapatnya 4 kill, jadi poin yang tambahan juga 3 ya? 3. Satunya kemana bro? Oh, satunya kan keculik mungkin sama di awal di bawah ya, sama RBR itu. Baik banget ya buat EVOS, angin segar juga pastinya karena pagi-pagi udah dapetin poin tambahan. Tapi kali ini kita pindah lagi. Masih di Bigetron, yang mana baik banget tadi Brads udah berhasil naik ke arah atas dari bawah yang notabene nggak gampang ya. Sekalipun sebenarnya stepnya juga udah kedengeran dan udah ada Gare juga di sana yang ngeluarin MP40-nya. Masih mancing. Tapi by the way kalau dilihat dari rumahnya Bigetron ya, ini beberapa kali disambangi dan Ale. Ya, yang mana kali ini udah sisa 28 HP terkena damage dari Thompson. Kita lihat ada Brads juga dari sisi kiri. Brads hati-hati, bakalan coba jump shoot. Baik banget langsung dikasih respon duel dan ternyata Brads harus di knockdown. Bapia juga harus di knockdown. Kali ini Ale bakal coba majuin menggunakan Thompsonnya. Ale bakalan ketemu sama Gare dan langsung di knockdown di sana Gare. Kita lihat tersisa 2 orang dan ini dia Bigetron Magic. Puas di peringkat ke-10. Star 8 Esport berhasil mengamankan 4 poin kill sekaligus atas tim Bigetron ya. Ya, berarti ini kayaknya kesempatan untuk Bigetron harus diikhlaskan ya karena posisinya mereka berada di 5 ke atas dan harus puas di posisi ke-10 juga. Terus nggak ada kill juga ya tadi. Nggak ada kill juga, jadi menurut gue ya well play untuk Bigetron. Setidaknya mereka tadi udah sempat dapetin Buyah ya sekali. Setidaknya ya, dan semoga juga next turnamen Bigetron bisa lebih baik. Bisa lebih baik lagi pastinya karena kita juga nungguin gameplay terbaik dari tim Bigetron. Dan ada First Raider dan juga tim Onyx Olympus yang ada di Pocinok. Kayaknya bakal susah banget buat jalan ke arah zona karena zonanya cenderung bergerak ke arah kanan kali ini. Gue rasa dari First Raider, either itu dia mau ngelakuin setup ke arah Onyx atau dia backstep ketika Onyx-nya masuk zona, tapi kali ini zonanya juga udah jalan dan ini zona ketiga loh. Ini zona ketiga. Udah sakit juga zonanya. Betul, dan pastinya bakal jadi PR juga untuk Onyx. Onyx kalau misal mau nahan, dia pasti bakal ketahan zona juga. Dan masalahnya di sana juga masih udah ada tim lain ya, bahkan Jars. Harus di knockdown Jars di sini, tersisa Lixki sendirian yang mana Onyx Olympus cuma baru ngumpulin 1 poin kill, tapi kali ini Onyx ada di dalam zona yang aman. Beruntungnya Onyx ya, ada rumah kecil dan bakalan langsung nemuin para pemain dari First Raider. Hati-hati Lixki masih ada di belakangnya, apakah dia nggak sadar? Dan dia nggak sadar. Oke, berhasil langsung masuk ke dalam kompon dan ada launcher yang baik banget. Berhasil knockdown 2 pemain langsung di ending. Kesisa 1 pemain First Raider dan itu dia First Raider Alpha harus tumbang di tangan Onyx Lixki sendirian. 7 tim 22 pemain untuk ronde terakhir kali ini. Wah bener-bener sih dari Lixki memanfaatkan kompon yang bagus banget dan bahkan penggunaan pelontarnya sangat mematikan ya tadi. Lixki versus everybody bos. Versus everybody langsung aja ya dipulangin dari First Raider, tapi kali ini EVOS sepertinya bakalan kesulitan atau justru EVOS ya yang bakal coba open fire ke arah para pemain Siren dan juga XCN. Bakalan langsung tersandwich kali ini para pemain dari EVOS.
Yes, tapi setidaknya mereka masih dengan full roster ya, jadi masih cukup kuat juga. Ya, ini dia Kenzo udah mulai kena damage. Sam 13 juga udah mulai trading granat ke arah para pemain dari XCN. Kita lihat udah ada yang maju straight menggunakan double barrelnya. Tapi masih medikasi dan ada Ren yang udah harus di knockdown. Oh my god, gak bisa berbuat apa-apa. 1 lawan 4. Itu pasrah sih, lebih ke pasrah ya. Ya, tapi kali ini si Ren juga bakalan langsung join to fight. Udah lempar flashbang di sana. Justin harus di knockdown, harus lebih berhati-hati para pemain dari si Ren Esport. Karena balik lagi ini yang dilawannya EVOS ya. Oke, ada sniper di sana dari Kruger dan terkena flashbang. It's a blind time, tapi zonanya juga udah mulai jalan. Bakalan sakit banget. Erik bakalan coba untuk ngancurin wall yang mana ada satu pemain EVOS yang udah harus di knockdown. Bakalan coba hancurin lagi dan dibalas knockdown raw. Erik udah harus di knockdown. Mr. 05 kesisa Kenzo kali ini dan si Ren Esport harus puas di peringkat kelima. Wah, bener-bener sih. Nuker 2 ya, nuker 2 untuk dapetin 4 orang dari Siren. Ya, kali ini 4 tim 13 pemain. Jadi sekalinya war mid game itu luar biasa cepet ya. Langsung pindah lagi ada RBR yang bakalan ketemu sama para pemain dari Dranix. Udah mulai jump shoot di sana Maung tapi masih belum berhasil untuk meng-knockdown sepertinya. Ada treatment gun yang dilakuin sama Mr. Raon tapi dari belakang ada Devils. Baik banget Zay. Bakalan coba langsung untuk pasang wall. Bakalan coba trading fire ke arah Devil tapi di belakang ada lagi Dranix Maung. Bakalan coba digocek sama Maung. Oke, tapi ternyata harus terkena damage zona ya. Yap. Tapi masih cukup aman. Tadi masih ada 3 player juga ya dari Dranix. Ya, yang mana kali ini Dranix juga nggak dikasih nafas karena bakalan langsung ketemu sama tim Boss Titan. Ada Marley dan juga Igaps yang udah langsung pasang global. Ada granat yang bakalan kena ke arah Razor. Baik banget, Razor langsung bergerak ke arah batu. Ada satu pemain Boss yang harus diculik sama EVOS Kenzo. Oke, Envoy berhasil di knockdown kali ini. Udah sekarat banget dan Boss Titan harus tumbang di peringkat kedua. 2 tim, Dranix dan juga EVOS kali ini. Oke, bakalan coba pasang blue wall Razor. Masih belum coba untuk maju. Oke, udah mulai maju. Delta juga udah berhasil untuk di knockdown Razor. Sam 13 udah sekarat banget di sana. Kita lihat langsung pasang blue wall lagi. Baik banget Razor. Udah sekarat banget Kenzo sepertinya udah nggak bisa berbuat apa-apa. Tapi masih berhasil untuk meng-knockdown Razor. And that's it. This is Booyah for Dranix Vendetta. Wow, Booyah ketiga loh. Booyah ketiga untuk tim Dranix. Makin luar biasa pastinya ya klasemennya ya. Oke, tapi kalau misalnya kita lihat ya dari beberapa tim di atas di placement tingginya ya, Dranix, EVOS, Boss, gue udah yakin mereka kayak aman banget sih. Gue satunya nih gue nggak tahu nih. Satunya kira-kira siapa? Jadi sebenarnya Bigetron itu punya change Siren? pada awalnya. Bigetron punya change tapi ternyata Bigetron juga harus ditumbangin kan. Jadi nggak bisa. Mungkin dari Siren kali ya. Kayak Siren yang paling punya. Yap, ini dia. Selamat kepada Dranix, Vendetta dan juga EVOS Esports. Disusul dengan Boss Titan dan Siren Esports. Yes, cukup konsisten keempat Benar tim di sekali. sini kita bisa lihat gimana ada sedikit berat sebelah dengan Dranix ya. Dranix satu-satunya tim yang berhasil mendapatkan 2.225 Dia paling poin. tinggi, dia Keren. paling jauh banget di Mantap. antara EVOS, Boss dan juga Siren. Seperti yang kita lihat, poin mereka itu benar-benar tipis-tipis semua Skyla. Tapi Dranix benar-benar jauh di atas puncak. Puncak di atasnya lagi, di atas langit masih ada Dranix. Di atas Nih bahaya. langit masih ada di Bahaya atas nih. langit masih ada Dranix ya. Iya, bahaya Dan nih. gue mau ngucapin congratulations for keempat tim yang berhasil lolos ke babak selanjutnya. Ada Dranix Benar Vendetta, EVOS Esports, Boss Titan dan juga Siren Esports. Iya, benar juga.